Halo sobat semua, jangan pernah bosan ya sama konten saya. Inilah hidup, selain manisnya ada juga pahit yang perlu dikecap agar kita dapat memahami berbagai rasa kehidupan. Tak perlu terlalu lama bersedih karena dari berbagai hal perih kita sedang berproses menjadi lebih baik, bertumbuh menjadi manusia yang lebih bijaksana. Paham? Oke, langsung saja, ini dia ceritanya. Di tepi jalan, di sebuah gang, seorang gadis muda berlari secepat-cepatnya, seperti lari dari sesuatu. Sayangnya di tempat terhalang gerbang besi, gadis dengan kekuatan penuh masih tidak bisa menggoyahkan gerbang besi. Harus menoleh melihat pria jahat ini yang mendekatinya. Sekarang, anak rusak melawan serigala besar. Botol dan kaleng dilempar oleh gadis itu. Tidak dapat menyakiti pria itu. Dengan sangat marah, dia tidak memberi gadis itu kesempatan lagi. Menangkapnya, tutupi hidung dan mulut dengan sapu tangannya membuatnya pingsan. Kemudian memasukkannya ke dalam bagasi lalu pergi. Tidak lama, tubuh gadis itu digali. Menurut berita, ini adalah korban kelima. Sama seperti 4 korban sebelumnya. Mereka semua adalah murid Tensa. Terlihat pembunuhnya adalah pembunuh berantai. Orang-orang ini tidak bermoral, kejam dan tidak manusiawi. Mereka tidak akan pernah berhenti bila tidak diadili. Dia sedang mengintip penari si Jia. Satu-satunya cara menyergap si Jia, menunggu kesempatan untuk menakut-nakuti gadis itu. Sementara dia membungkuk untuk mengambil teleponnya, langsung menerapkan triknya dengan cepat. Menutupi hidung dan mulutnya untuk membuatnya pingsan. Tunggu si Jia bangun, dengan takut mencari tahu. Berbaring di bagasi mobil. Setelah sangat panik, si Jia ingat ada telepon genggam di sakunya. Langsung menelpon 110. Polisi yang menjawab telepon itu bernama Shaolan. Dia tenang, tegas dan berpengalaman. Pertama kali menerima panggilan, dia menenangkan si Jia dan menyuruhnya untuk tidak takut. Kami telah mengirim polisi terbaik kami. Yakin bisa menyelamatkan Anda. Lalu Shaolan menyuruh si Jia untuk mengatakan, harimau terlahir sangat berani. Ada sesuatu di dalam mereka yang tidak akan pernah mengaku kalah. Jangan menyerah. Sekarang untuk menyelamatkan Anda harus membantu kami. Ponsel Anda terintegrasi dengan kartu dan mesin. Kita tidak dapat melihat posisi Anda, tapi Anda bisa memberitahu kami dengan perasaan. Apakah Anda sedang di jalan raya atau pinggiran? Si Jia di bawah bimbingan Shaolan mulai berpikir secara rasional. Otaknya mulai bekerja. Dia tidak begitu takut saat ini. Teringat informasi tentang karakteristik. Kemudian di bawah pimpinan Shaolan, si Jia menemukan kunci di bagasi. Menusuk lampu belakang mobil. Lambaikan tangan dengan cepat. Sangat cepat. Perempuan di mobil belakang melihat keanehan mobil di depan. Langsung memanggil polisi. Polisi mengetahui nomor platnya. Tapi plat nomor itu palsu. Kakak perempuan yang baik hati ini ingin membantu. Tidak menunggu polisi mengatakan tunggu. Pergi ke depan untuk melihat seperti apa muka penculik itu. Hasilnya, penculik itu pergi dari jalan raya, melewati di sepanjang jalan. Sekarang jadi lebih sulit untuk menyelamatkan si Jia. Shaolan harus mencari cara lain. Dia mengarahkan si Jia untuk melihat apa saja yang ada di dalam bagasi. Langsung ambil material. Si Jia melihat sekelilingnya dan menemukan sepotong pakaian. Ini bagus. Shaolan meminta si Jia untuk merobek pakaiannya menjadi tali panjang. Dikeluarkan dari lampunya. Menarik perhatian pejalan kaki. Betul, seorang pria yang baik hati memperhatikan mobil penculiknya. Tetapi dia tidak berpikir negatif. Sebaliknya, itu malah memberitahu penculik, saudaraku, ada sesuatu yang terjadi di bagasimu. Penculik baru sadar. Benci dengan gerakan yang dilakukan si Jia. Namun di hadapan pria baik itu, dia tidak langsung beraksi. Jadi mempercepat akselerasi dengan menekan pedal gas. Tendangan itu membuat telepon si Jia terdampar. Tepat pada saat kritis ini, tangan kecil si Jia memegang telepon. Mengamankan telepon genggam itu. Terkejut, sangat berliku-liku. Penculik itu parkir di pinggiran kota. Ke bagasi, sobek tali merah itu. Siap membuat si Jia pingsan lagi. Agar tidak membuat gerakan kecil, si Jia menimbulkan masalah baginya.
Tiba-tiba seorang yang baik hati itu datang dan menanyakan apakah dia baik-baik saja. Si Jia bisa saja meminta bantuan. Penculik itu mengancamnya dengan obeng. "Diam, hati-hati dengan wajahmu. Wajah rusak adalah masalah besar." Si Jia hanya bisa melihat penculik dengan baik-baik mengusir orang baik itu. Tetapi orang baik itu berpikir ada yang salah, langsung mengambil telepon menelpon 110. Baru saja mendengar suara polisi, penculik mengambil sekop dan memukul dengan liar. Tidak hanya mendobrak untuk ke teleponnya, bahkan membunuh orang yang baik ini. Terlalu intens, botol obat itu di saku penculik pecah. Untuk mencegah si Jia melakukan hal-hal kecil, dia bertukar mobil dengan mobil pria baik itu, langsung lari dari tempat kejadian. Saat polisi datang, di dalam mobil merah sudah kosong. Mobil hitam milik pria yang baik itu, penculik hilang kendali emosinya. Harus mendengar musik untuk menenangkannya. Mengambil kesempatan ini, si Jia menghubungi Chaolan lagi. Chaolan mendengarkan si Jia melanjutkan. Lampu belakang. Berusaha keras orang yang baik itu bangun, berteriak-teriak di dalam bagasi, membuat penculik beberapa kali menusuk. Langsung pergi melihat Tuhan dengan sekejap mata. Melihat orang baik itu berbaring di sampingnya, si Jia menyalahkan dirinya sendiri. Pada saat yang sama juga putus asa. Dia sudah meninggalkan pesan kematiannya. Setelah berbicara, dia menangis dalam kesedihan. Chaolan lebih berpikir jernih. Dia mengingatkan si Jia, cari apa yang ada di dalam saku orang baik itu. Lihat apa yang ada di dalam dompetnya. Sangat beruntung dia menemukannya. Menurut informasi di identitasnya yang di dalam dompet, polisi mengetahui nomor plat yang dikendarai oleh penculik saat ini. Juga lewat sidik jari mobil merah itu, mengetahui identitas penculik. Kasus ini sudah mengalami kemajuan yang besar. Sudah waktunya menutup. Tidak terpikir oleh penculik, bensinnya habis. Datang ke pompa bensin, si Jia memiliki kesempatan mendorong jok dari belakang, keluar dan meminta bantuan. Pria itu melihat penculik tidak membukakan pintu, mengambil sebuah cutter yang berjalan ke arahnya. Tidak diduga, penculik itu menyemprotkan bensin ke arahnya, membuang korek api. Detik-detik berikutnya, "Tidak, tolong. Jangan sentuh aku. Diam. Kamu barusan membunuh orang. Aku akan pergi ke ibumu." Setelah mengetahui identitas penculik, polisi mendatangi rumah penculik. Tidak ada orang di rumah, tetapi melihat banyak foto di dinding. Semua ini adalah foto penculik dan pacarnya. Polisi juga menemukan pacar penculik itu berasal dari sekolah dansa. Belakangan, karena penculik cenderung melakukan kekerasan, dia mau putus, menyebabkan penculik membenci penari, selalu menculik mereka, memaksa mereka mengambil foto pernikahan, bunuh mereka setelah mengambil foto. Bisa dibayangkan, si Jia jika tidak diselamatkan, apa konsekuensi? Penculik membawa si Jia ke sebuah rumah yang sudah bobrok. Dia juga menemukan telepon di sakunya. Dia mengangkat telepon dan menelpon polisi. Sepertinya sudah dipersiapkan. Di sini, polisi mengetahui dari para saksi, penculik itu sudah kembali ke kampung halamannya. Jadi polisi langsung bergegas pergi ke kampung halaman penculik, siap menyergap. Tapi sampainya di tempat, dia tidak ditemukan. Kemana penculik membawa si Jia? Setelah adegan yang menegangkan ini, kamera film ini, penculik dan si Jia berada di ruangan yang remang-remang. Yang juga ada di sini adalah Chaolan. Ternyata Chaolan ingin mencari petunjuk lebih lanjut. Pergi ke rumah penculik, menemukan sebuah sesuatu berbentuk lingkaran. Dia menemukan ruang bawah tanah. Tiba-tiba sadar, pantas saja polisi tidak bisa menemukan siapapun. Penculiknya berada di sini. Penculik itu membawa si Jia ke ruangan bawah tanah, merias si Jia dan memakaikan gaun ke si Jia. Berencana untuk mengambil foto pernikahan. Berpikir terlalu indah, Chaolan tidak akan membiarkan berjalan dengan mulus. Dia memukul penculik itu dari belakang, memanfaatkan penculik yang sedang kesakitan, bawa si Jia naik. Pencuri mengikuti mereka. Saat dia sadar, mereka telah melarikan diri. Tanpa diduga ada pisau di punggungnya. Saat penculik menoleh, mengambil pisaunya dan melihat si Jia.
Cao Lan memukul dengan tongkat dari belakang. Dia pusing. Cao Lan juga sangat ketakutan. Ceritanya berakhir di sini. Meskipun banyak kekurangan di filmnya, tetapi pilotnya menegangkan. Setelah menonton, saya ingin memberikan pandangan saya terhadap penculik. Dia mengatakan berkali-kali dalam drama itu, "Kenapa? Mengapa kalian semua harus melakukan saya seperti ini?" Seperti seluruh di dunia berhutang kepadanya untuk melakukan kejahatan. Seorang seperti ini jangan pernah mencari masalah dengan diri sendiri. Saya dulu berpikir itu adalah masalah di karakter. Orang seperti ini terlalu egois. Setelah melihat film ini, tidak ada hubungan yang sama sekali dengan kepribadian. Mereka memiliki masalah otak. Menurut kalian? Tinggalkan komen tentang pandangan kalian.